Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Hai teman-teman sekalian, sesudah di video sebelumnya kita membahas tentang les adjectifs yang penempatannya di depan kata benda atau devant le nom. Nih, kali ini saatnya saya buka untuk teman-teman sekalian yang penempatannya di belakang kata benda atau derrière le nom. Nah, ada banyak ini kata-kata sifat yang di belakang. Ya, kalau yang di depan kan sedikit tuh. Ini kalau yang di belakang tuh ada banyak. Saya buka yang bagian pertama dulu. Jadi ini adalah yang bagian 4A. 4 itu maksudnya yang di belakang. A-nya ini adalah yang sempat kita bahas di video kali ini. Jadi supaya nggak usah terlalu banyak nanti pusing di kepala dikit-dikit ya. Ditaruh di belakang kata benda kalau dia adalah adjektif warna atau kata sifat warna. Nah, warna di bahasa Prancis itu dia ada sebagai kata benda ya, yaitu dikasih gender maskulin le gitu. Dan ada juga sebagai kata sifat. Nah, kalau sebagai kata benda itu kalau di bahasa Inggris sebenarnya the blue. Nah, kalau sebagai kata sifat itu dia adalah kalau a blue car misalnya gitu. Oke, jadi menjelaskan sebuah kata benda. Nah, ini contohnya. Ini bahasanya bukan seang tapi disambung. Setang ya, setang. Jadi T dari si C ini nyambung ke angnya. Setang vélo bleu. Ini adalah sebuah sepeda biru. C'est un vélo bleu. Nah, kemudian yang ini yang di bawahnya ketika kita mau pakai yang feminan, sinonimnya dari sepeda tapi yang bentuk feminan, maka lihat perubahannya tuh. C'est une bicyclette bleue. C'est une bicyclette bleue. Ada tambahan e-nya. Dari yang tadi hanya begini saja bentuk aslinya, si adjektif warna bleu, biru, menjadi tambah e. C'est une bicyclette bleue. Dan di sini ang, di sini une, padahal artinya sama-sama satu, ya. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Akord gramatikal, penyesuaian tata bahasa. Harus dia berubah jadi feminan, dan karena dia warna, penempatannya derrière le nom, di belakang kata bendanya. Ini kata bendanya. Tuh ya, di belakang. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah kewarganegaraan. Adjektif kewarganegaraan itu juga ditaruh di belakang kata benda. Misalnya ini adalah sebuah sepeda Prancis. Oke, sebuah sepeda Prancis itu adalah sebuah sepeda dari negara Prancis atau yang dibuat di Prancis gitu. Nah, c'est un vélo français. Oke, pakai yang maskulin, c'est un vélo français. Kemudian yang feminannya, c'est une bicyclette française. Ada tambahan e-nya tuh. Penempatannya di belakang juga. Dan F-nya kecil, ingat karena ini bukan di sebelah artikelnya langsung, melainkan sudah di belakangnya ada kata bendanya. Ya. Jadi ketika nationality atau kewarganegaraan itu tidak bersanding langsung dengan si kata artikelnya, ang, un, le, la-nya itu, maka dia hurufnya kecil. Tuh, seperti itu. C'est un vélo français, c'est une bicyclette française. Beda dengan di bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Inggris kan it's a French bicycle. Nah, ini di belakang. Malah sama dengan di kita. Ini adalah sebuah sepeda Prancis. Oke? Jelas? Kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar karena kita akan langsung melanjut ke bahasan yang berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang mari kita lanjutkan poin berikutnya. Ini adalah kalau kita bicara tentang gaya. Tadi kalau kita bicara tentang warna, kalau kita bicara tentang kewarganegaraan. Sekarang kalau kita bicara tentang gaya atau style bahasa Prancisnya. Bahasa Inggrisnya adalah style. Oke? Misalnya ini adalah sebuah sepeda yang klasik, jadi gayanya klasik gitu. C'est un vélo classique. Atau yang feminannya
C'est une bicyclette classique. Ya. Loh, di sini kok sama-sama Oke, sedikit bocoran untuk teman-teman sekalian. Ingat, bentuk feminan dari maskulang, adjektif maskulang yang sudah berakhiran itu tidak berubah ya. Seperti halnya di nationalité, masih ingat saya membahas Belge, Belge. Tuh, Russe misalnya gitu. Jadi karena itu berakhiran Belgia ya, Belge, Belge. Feminannya juga sama, Russe, R-U-S-S-E, Russe. Maka untuk yang feminannya orang Rusia juga sama, Russe gitu. Itu sama. Tidak seperti si Française tadi gitu. Nah, yang lain pun sama ini. Jadi kalau adjektif maskulan singgularnya dia sudah ya feminannya nggak usah diapakan, itu sama. Oke. Paling-paling kalau pluriel tinggal tambahkan s saja. Kalau pluriel, bukan kalau une atau ang, tapi kalau d ya. Jadi gaya itu juga ditaruhnya di belakang. Yang terakhir dari bahasan kali ini, 4 aja dulu untuk teman-teman sekalian, yaitu rasa. Kata sifat rasa, adjektif rasa ya, atau bahasa Perancisnya adalah goût, bahasa Inggrisnya adalah taste ya. Itu juga ditaruh di belakang ya. Misalnya ini adalah sebuah kue yang enak. C'est un gâteau délicieux. It's a delicious cake. Gitu. Nah, kalau di bahasa Inggris kan lagi-lagi di depan. Kalau di bahasa Perancis ini di belakang. C'est un gâteau délicieux. Ya. Atau misalnya ini adalah sebuah kue tart yang enak. Oke. Jadi kalau kue itu gâteau, kalau kue tart ini mirip dengan bahasa Indonesia yaitu tarte. Dan ini feminan, ya. Kebetulan ini feminan. Jadi saya mencarikan yang maskulin dan feminan supaya jelas untuk teman-teman sekalian. C'est un gâteau délicieux. C'est une, ya, bacanya jadi c'est une tarte délicieuse. Nah, perhatikan ini. Tadi feminannya plus kemudian di sini tidak berubah. Di sini berubah dari maskulannya EUX menjadi EUSE, jadi EUS. Ya, si EUC ini bacanya EUS, S-nya menjadi Z karena di tengah dua huruf hidup. Tuh. Nanti selebihnya bagaimana sih cara membuat feminannya itu akan saya bahas untuk teman-teman sekalian. Jadi tenang aja, belajarnya runut, bertahap supaya teman-teman ngerti. Saya pandu satu-satu, kalau teman-teman udah paham kan jadi bisa seperti saya, bisa seperti banyak orang lain yang bisa bahasa Perancis dengan mantap. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, yuk tulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Kalau suka dengan video ini, tahu dong harus kasih like-nya. Dan yang belum subscribe dulu dong channel YouTube Oprah Perancis. Juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya, karena ini baru yang 4A. Masih ada lagi yang harus ditaruh di belakang dari kata bendanya. Ayo, apa saja itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Kalau belum tahu ya udah sabar, tunggu di video berikutnya. Insya Allah kita ketemu lagi. Jadi tetap sehat, tetap semangat, dan a bientôt.